gue merasa banyak banget quote-quote yang bener-bener kena di hati gitu atau kena di kokoro. Halo semuanya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Re. Di video kali ini gue pengen share ya judul-judul rekomendasi yang baru aja gue tonton di Japanese Film Festival 2023 Jakarta gitu. Oke, jadi sedikit konteks buat teman-teman yang belum tahu. Gue baru aja mengikuti acara Japanese Film Festival 2023 atau disingkat JFF ya, yang berlangsung di 6 kota. Kota pertama tuh di Jakarta gitu. Jadi dari tanggal 2 sampai 5 November di situ merupakan bentuk kerjasama ya dari CGV dengan Japan Foundation menayangkan banyak sekali film-film dari Jepang dengan berbagai genre gitu. Kalau gua sih nonton waktu itu 13 dan gua pengen rekomendasiin beberapa judul yang mudah-mudahan tayang di kota-kota berikutnya dan teman-teman jadi bisa ikut nonton dan merasakan keseruan dari apa yang gua tonton gitu dari hasil rekomendasi gitu. Kita langsung ke judul yang pertama ya, judulnya A Man ya. Ini salah satu film yang menurut gua wah gila sih. Gua akan jelasin sinopsisnya terlebih dahulu kali ya. Jadi genrenya tuh misteri drama. Ini bercerita tentang sepasang suami istri ya. Jadi ada si Daisuke dan Rie gitu. Mereka di pernikahannya yang berawal manis-manis sangat disayangkan ya. Sang suami tuh mengalami kecelakaan gitu. Jadi pas di pemakaman ternyata sebuah plot twist tuh terkuak gitu bahwa si suami ini nama aslinya bukan Daisuke. Dia tuh minjem identitas lain gitu. Nah, jadi si Ria ini meng-hire pengacara gitu ya, lawyer, untuk melakukan investigasi dan mencari tahu siapakah sebenarnya orang sesungguhnya yang menggunakan identitas Daisuke ini gitu. Jadi Daisuke tuh suamiku bukan suamiku gitu. Wah, keren deh. Nah, ini yang gue suka dari filmnya. Gue langsung aja ya sebut beberapa poin. Yang pertama dari segi penulisan ceritanya, ini tuh gila, detail banget gitu. Walaupun memang di awal tuh ngantuk filmnya ya. Tapi kalau kalian perhatiin kalimat per kalimat dan dinikmatin bener-bener dan fokus ya, berusaha untuk fokus, di akhir tuh semuanya tuh terbayar dengan tuntas gitu, terbayar dengan tuntas. Semua reveal dari plot twist yang di tengah menuju akhir tuh makin menjadi-jadi dan jadi taste nontonnya tuh dari ngantuk tiba-tiba jadi melek. Astaga, ternyata begini ceritanya gitu. Nah, itu yang pertama ya, jadi dari segi plot twist tuh seru banget. Nah, yang kedua, menurut gue yang seru dari film ini adalah betapa film ini tuh pintar memainkan ya dan menantang pikiran kita sambil mengajarkan di Jepang nih terkait apa ya bilangnya, pentingnya sebuah identitas dan nama gitu. Jadi pertanyaannya adalah penting gak sih sebuah nama, penting gak sih sebuah identitas gitu ya. Nah, film ini tuh menantang idea itu di tengah hidup modern gitu, ketika semua tuh bekerja dengan sangat bekerja dengan sangat fokus karir ini dan segala macem gitu. Kita berpapasan dengan orang yang satu dengan orang yang lain, mempertanyakan ke diri kita sendiri gitu, kayak lu sebenarnya masih perlu nggak sih dikenal sama orang sebagai nama lu sendiri gitu? Apakah seorang Ray itu adalah Ray gitu atau ya enggak gitu? Bisa jadi ada orang lain yang bisa bersandiwara gitu ya, atau meminjam identitas si Ray ini gitu. Agak ribet ya penjelasannya, tapi lebih ke arah idenya, lebih ke arah culture dan ya mindset sih atau point of view gitu. Nah, yang ketiga, gue suka banget ketika film ini juga punya subtema hubungan suami istri gitu. Jadi selain mengeksplor dinamika Daisuke dan Rie, film ini tuh juga fokus di si pengacara ya yang namanya Akira gitu. Si Akira ini adalah seorang pengacara yang sudah punya keluarga dan anak satu. Sepanjang dia melakukan investigasi untuk mencari tahu keberadaan siapa yang menggunakan identitas Daisuke, dia tuh kayak batinnya tuh tertantang gitu. Batinnya tertantang, dia mempertanyakan dirinya sendiri, kayak mengalami krisis identitas gitu. Jadi kayak wah ternyata begini ya. Terus dia ketemu sama orang lain, wah ternyata begini ya gitu. Kayak bener-bener ditanya, ayo penting gak sih nama lu gitu. Seru banget menurut gua. Ini salah satu yang gua rekomendasiin dan gua sih bilang ini prioritas kalian untuk bisa didapatkan lah gitu. Walaupun memang tadi gue sempet bilang ya di awal sih agak ngantuk gitu. Jadi gua harap ini ditonton
Oke, dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Kalau bisa minum kopi dulu biar gak ngantuk, biar bisa fokus menikmati gitu. Dan poin yang terakhir dari film ini adalah bagaimana film ini ya bisa menggabungkan gaya bercerita linear sekaligus flashback kilas balik gitu. Jadi kalau si Akira sedang melakukan investigasi ya dia linear, tapi pada saat dia ketemu sama satu orang yang potensi mengenali siapa pemilik identitas siapa yang menggunakan identitas Daisuke ini, pas diceritain backstory-nya itu kayak flashback gitu, dan kepingan flashback-nya tuh banyak banget. Dan di setiap fase hidupnya si orang asli si Daisuke ini ya, itu acting aktornya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kayak akan sangat perubahannya gitu ya, dari yang dia istilahnya belum dewasa gitu ya tanda kutip, sampai akhirnya tepat sebelum bertemu dengan si Rie atau lagi berinteraksi dengan si Ria nih, si istrinya yang tadi nih, bener-bener kayak wah perubahannya bisa se-ekstrim itu gitu. Menarik, pokoknya menarik lah gitu, oke? Nah, kita masuk ke judul kedua yang gue pengen rekomendasiin ya, yang tayang di JFF 2023. Judulnya adalah Monday See You This Week. Ini adalah salah satu film yang menurut gue wajib banget kalian tonton gitu. Jadi genre-nya nih komedi, tapi dia konsepnya time loop. Oke, time loop ya, waktu berulang gitu. Jadi premis ceritanya ada sebuah kantor agency ya. Setelah karyawannya lembur bagai kuda sampai tidur di dalam kantor ya. Nah, apesnya mereka terbangun di hari yang sama dulu gitu, tanggal 25 Oktober gitu, hari Senin gitu. Nah, ada beberapa karyawan yang perlahan-lahan mulai menyadari kejanggalan yang sedang mereka alami. Akhirnya mereka memutuskan untuk berusaha meyakinkan karyawan-karyawan yang lain, kita nih dalam keadaan time loop nih. Nih buktinya ini gitu. Kita harus keluar dari time loop. Gue nggak mau ngulang di hari yang sama berkali-kali terus gitu. Nanti lama-lama hidupnya di situ-situ dulu dong gitu. Dari segi premis aja tuh udah lucu banget gitu. Oke, nah tapi yang membuat gue merekomendasikan film ini ada 3 poin penting gitu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama dulu. Poin yang pertama adalah bagaimana cara film ini secara narasi atau storytelling ya sangat tidak membosankan, sangat engaging. Kita tahu, gue sebagai penonton tahu tempat peristiwanya tuh di situ-situ aja, di ruangan kantor itu melulu. Tapi bagaimana cara mereka mengambil adegan, sinematografi, berpindah-pindah fokus karakter yang satu ke karakter yang lain, itu ditata dengan sangat rapi dan detail. Jadi gue sebagai penonton tuh selain menikmati ceritanya ya, di setiap patahan-patahan komedi dan progres perjalanan karakternya, gue tuh selalu jadi kepikiran, oke, abis ini apa ya gitu. Itu kayak mengikat konsentrasi gue banget gitu. Jadi sepanjang nonton tuh bener-bener gak ada rasa kantuk gitu. Di luar dari filmnya tuh banyak porsi komedinya gitu. Oke, jadi dramanya pun juga menarik perhatian gue gitu. Poin yang kedua berkaitan dengan tadi yang gue sebut ya, dramanya gitu. Dramanya somehow gue ngerasa penulisan film ini gitu atau source materialnya cukup cerdik dan jenius. Bahwa film ini tuh cara berceritanya merupakan sebuah metafor kalau kerja di kantor, kerjasama dalam tim di kantor antara karyawan yang satu dengan karyawan lain, walaupun beda beda jabatan gitu ya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Dream Team tuh atau Dreamworks tuh begini caranya gitu. Cara komunikasinya, cara tuturnya, cara meyakinkan orang yang satu dengan orang yang lain terhadap sebuah idea, sebuah gagasan, itu ternyata dari awal sampai akhir menonton gue tuh kayak mind blown gitu. Wah, ternyata ke situ referensinya gitu. Seru sekali gitu. Dan bagaimana karakter yang satu dengan karakter yang lain berkaitan dengan jabatan mereka itu kayak somehow bisa relate kepada kita yang barangkali pernah kerja kantoran gitu. Ketika teman-teman pernah kerja kantoran, punya atasan yang nyebelin dan lain sebagainya, punya teman selevel di sebelah kiri kanan gitu ya, diajak diskusi dan lain sebagainya, pernah punya pengalaman itu. Ketika nonton film ini rasanya tuh akan jadi relate, dan tawa yang dihasilkan tuh mungkin lebih meledak-ledak gitu. Gua kemarin nonton sisa 2 row gitu di depan kosong, tapi ya lumayan penuh lah gitu, penuh itu ketawanya tuh bener-bener kenceng banget, dan gue puas banget sih. Untung gue nonton itu di bioskop gitu, jadi gue dengan orang-orang lain
sangat terhibur secara berbarengan gitu. Oke, nah poin yang ketiga ya masih berkaitan dengan drama, tapi lebih ke bagaimana film ini bisa memasak unsur heartwarming dari ceritanya gitu, unsur yang menghangatkan hati gitu. Gua sebagai penonton ya, dibikin convince bahwa karyawan kantor tuh juga manusia gitu, punya perasaan, punya cita-cita, punya mimpi. Tapi bisa dijelaskan dengan cukup on point bahwa seorang karyawan nih yang dulunya punya persepsi tentang suatu hal bisa berubah seiring berjalannya dengan waktu, dan ketika ditantang dengan peristiwa time loop ini, ya kita akan diperlihatkan gitu bagaimana si manusia ini, karakter utama gitu ya, dia bisa develop ke level yang lebih baik atau enggak untuk pada akhirnya nanti menjadi solusi dari filmnya gitu, atau klimaks dari filmnya gitu, seperti apa gitu. Mungkin poin yang ketiga gue nggak pengen bocorin, tapi intinya ini menjadi unsur drama yang cukup menyentuh lah buat gue sebagai penonton gitu. Judul ketiga yang pengen gue rekomendasi deh, yang tayang di JFF 2023 adalah Father of the Milky Way Railroad gitu ya. Ini salah satu film yang gue rekomendasiin banget, genrenya adalah drama ya. Ini diadaptasi dari novel dengan judul yang serupa, dan wah, ini tuh banyak banget momen-momen yang bikin nangis gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari drama yang mengharukan, ini judul yang nggak boleh kalian lewatkan gitu. Oke, jadi ini bercerita tentang sebuah keluarga gitu ya, sebuah keluarga dengan seorang bapak bernama Masajiro. Dia punya putra pertama gitu ya. Putra pertamanya tuh namanya kalau nggak salah Kenji, dan dia punya putri namanya Toshi gitu. Oke, ini mereka semua nih hidup di sebuah era Jepang, Jepang ketika mulai ke barat-baratan gitulah. Oke, nah dramanya apa sih? Dramanya tuh hubungan antara bapak dan anak gitu. Ketika bapaknya nih, dulu kan kalau di Jepang ya, seorang bapak kalau punya anak putra pertama, pengennya tuh putra nih jadi penerus dari bisnis bapaknya gitu. Tapi si putra pertama ini menolak gitu ya. Menolak, enggak, saya mau cari jalan hidup saya sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, disitulah terjadi dan mulai drama mereka nih antara bapak sama anak nih terjadi gitu. Dan ketika mereka konflik, yang ngelerai tuh selalu si putri ya gitu ya, si Toshi tadi gitu. Suatu ketika si Toshi ini mengidap sebuah penyakit. Nah, disitulah baru dimulai bagaimana hubungan bapak sama anak nih bener-bener diuji gitu, bener-bener diuji dan lain sebagainya. Dan wah, panjang nih ceritanya gitu, memang harus disaksikan di layar lebar gitu. Beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk kalian tonton adalah bagaimana ya film ini memperlihatkan dinamika keluarga Jepang zaman dulu, tapi mau mencoba untuk keluar dari keluar dari stereotip gitu, stereotip stereotip putra nerusin bisnis bapaknya gitu. Oke, di situ diperlihatkan ya bapaknya nih awalnya reluctant untuk mengiyakan keinginan si anak pertamanya gini. Tapi lama kelamaan jadi ya udah deh gitu, legowo dan lain sebagainya, walaupun ada plot twistnya dan lain sebagainya yang bikin dramanya tuh semakin mengharukan gitu. Gue nggak bisa ngomong banyak karena memang ini harus diicip sendiri di layar lebar gitu ya. Dan ketika gue ngomong yang satu dan yang lain, kalau gue bocorin banyak di sini nanti daya tangis kalian pas nonton tuh jadi berkurang gitu. Poin yang kedua ya, gue tuh salut sama pemeran si Kenji ya, si putra pertama, yaitu si Masaki Suda. Jadi film ini tuh ceritanya memang banyak sekali tahunnya gitu. Perjalanannya cukup panjang ya, dari tahun ke tahun. Dan di situ diperlihatkan bahwa si karakter Kenji ini pertumbuhannya tuh cukup dinamis gitu. Bagaimana si aktornya Masaki Suda ini memerankan Kenji tahun berapa, terus Kenji di tahun dia young adult, terus dia jadi adult gitu. Itu banyak sekali perubahan-perubahan dan emosinya tuh cukup cukup kena di hati gitu. Karena aktingnya sangat berhasil gitu. Jadi bener-bener
ketika marah kita ngerti kenapa dia marah, ketika nangis kita juga bisa ikut nangis gitu, karena memang sangat mengharukan lah keadaannya gitu. Nah yang ketiga ya, ini gua rasa berkaitan dengan source materialnya. Ketika source materialnya adalah novel, gue merasa banyak banget quote-quote yang bener-bener kena di hati gitu, atau kena di kokoro. Kena di hati, kena di pikiran gitu ya, dan cukup memorable gitu. Kalau misalkan kalian lagi jenuh-jenuhnya mengerjakan rutinitas hidup gitu ya, kalian mungkin juga sempat ada konflik, berantem sama bapak atau ibu, atau sebaliknya gitu ya, kalian lagi cekcok sama anak kalian, coba nonton film ini deh gitu. Nonton film ini, mungkin ini bisa jadi film yang bahan renungan ya. Oh ternyata manusia sekompleks itu ya, hubungan bapak dan anak gitu, bapak dan putri juga bisa seindah itu loh gitu. Kalau misalkan kita saling belajar untuk komunikasi, mengerti, memahami satu sama lain gitu. Wah seru banget ya, ini bener-bener film drama yang sangat menggetarkan hati. Gue rekomendasiin gitu ya. Ini please banget ditonton sambil bawa tisu ya. Ini cerita lucu sih, gue nonton si Father of the Milky Way Railroad ini tuh di hari terakhir tapi jam yang pertama. Jadi kayak wow, ini baru mulai gue udah nangis jelek gitu ya, untung bawa tisu gitu. Jadi gue kayak keluar nonton di bioskop tuh mata merah sembab gitu, ke kamar mandi dulu cuci wajah gitu ya. Dan ternyata gue gak sendiri gitu, jadi kayak pas gue cuci wajah tuh di sebelah gue ada yang cuci wajah juga gitu ya. Terus kayak kita lihat-lihatan gitu, kita saling nyengir gitu ya. Iya sedih ya filmnya. Father of the Milky Way Road juga gitu. Iya sedih ya filmnya. Gitu. Gitu oke. That's it dah, 3 judul yang gue rekomendasiin. Jadi pertama ada si Amen, kedua ada si Mondays, dan ketiga ada si Father of the Milky Way Railroad gitu. Thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video YouTube channelnya Habis Nonton Film. Gua Ray pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya gitu. Oke, mantap.